Kalau aku setiap telat makan dan juga kurang tidur, pasti bawaannya kayak deg-degan, kadang sering berdebar, kemudian juga kayak nggak tenang gitu pikirannya. Ada juga yang bertanya, Bunda, pada saat pemulihan apakah dibantu juga obat-obatan dokter? Teman-teman, jadi aku juga dibantu obat-obatan dokter ya, karena aku tuh habis endoskopi. Jadi habis endoskopi itu aku alhamdulillahnya terjadi peradangan ringan di dinding lambung aku. Jadi aku tuh gastritis teman-teman, banyak sekali sensasi yang aku alami. Pada saat itu resepkan obat-obatan yang gak di cover BPJS ya, seperti Nexium dan Fometa. Aku juga dibantu sama konsumsi tepung Garut dan juga madu Zetsma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. By the way, gimana lebarannya bersama keluarga? Semoga bahagia selalu dan kita semuanya sehat, terbebas dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oh iya teman-teman, by the way, kalian udah jalanin puasa Syawal belum? Kalau belum, segera menjalankan ibadah puasa Syawal ya. Alhamdulillah aku udah menjalankan. Sekalian ganti ya, karena katanya kalau ganti puasa sekalian Syawal itu nggak apa-apa banget, yang penting diniatkan aja. Dan jangan lupa untuk menu sahurnya juga diperhatikan ya, harus makan nasi pakai sayur atau pakai ayam atau ikan. Jadi kita harus makan makanan padat tapi harus dikunyah halus dan nggak boleh berlebihan, agar puasanya itu kuat dan tahan seharian, nggak ada sensasi-sensasi asam lambung. Nah, di video kali ini teman-teman aku bakal bahas pertanyaan teman kita. Tadi itu aku dapat DM ya dari IG. Bunda, kenapa ya aku itu kalau telat makan atau kurang tidur selalu deg-degan ya. Dada itu selalu deg-degan dan pikir itu nggak tenang. Nah, ini adalah salah satu sensasi asam lambung. Jadi asam lambung ini 1001 sensasi ya teman-teman. Dan kita itu harus disiplin. Kalau kita udah terkena asam lambung, GERD, anxiety apalagi, ataupun gastritis, kita tuh harus disiplin dari segi makanan, dari segi pikiran, pola pikir ya, pola tidurnya, pola hidup sehatnya juga harus diterapkan, karena kalau kita melanggar salah satunya itu nanti bakalan muncul ada aja sensasinya berdebar atau deg-degan. Nah, ini juga pernah aku alami dulu dan ternyata ini kenapa sih kita ngalamin kayak, dan itu sering banget deg-degan ya, aduh aku kenapa ya. Dan ternyata itu ada hubungannya dengan asam lambung, bisa karena kita telat makan ataupun juga bisa kita kurang tidur, itu semua ada hubungannya. Nah, karena kalau misalnya kita kurang makan atau telat makan, asam lambung itu naik ya, itu aliran asam lambung yang naik dan itu yang sejajar dengan jantung, makanya kita biasanya kayak deg-degan atau berdebar-debar. Jadi itu adalah asam lambung yang naik ke esofagus dan itu tekanan dari asam lambungnya. Makanya biasanya kita kayak deg-degan atau berdebar-debar. Jadi cara mengatasinya gimana? Jangan telat makan. Kita tuh nggak boleh telat makan meskipun 5 menit. Daripada kita telat makan, mending puasa sekalian. Kalau puasa itu menurut aku lebih sehat ya, lambung kita lebih sehat. Karena kita lebih selektif memilih makanan-makanan atau menu-menu. Kemudian seharian kosong pun lambung gitu kan kayak nggak ada apa-apa ya. Biasanya habis buka puasa baru muncul sensasinya. Itu pun kalau menu-menu buka puasanya itu yang nggak dipantang. Makan gorengan, makan bakso, makan sop buah. Jadi kalau misalnya pengen lambungnya sehat di bawah puasa, dengan catatan pada saat sahur dan juga buka tetap diperhatikan menunya. Harus yang aman, harus selektif memilih menu-menu makanan apapun. Nah, jadi kita tuh nggak boleh telat makan ya kalau sering ngalamin kayak deg-degan. Kemudian yang kedua, kita tuh nggak boleh tidurnya kurang. Jadi kita harus istirahat yang cukup atau tidurnya tepat waktu. Aku selalu menyarankan ke teman-teman semua, kalau kalian masih berjuang pemulihan ataupun udah sembuh, hati-hati nggak boleh begadang ya. Kita tuh nggak boleh tidur di atas jam 10 malam. Nah, kalau aku nih pada saat berjuang dan pemulihan, tidur aku itu paling malam jam setengah 10 atau jam 9. Kecuali misalnya lagi ada kerjaan atau lagi ada saudara datang, aku itu biasanya tidur setengah 10, itu pun jarang. Tidurnya selalu jam 9. Kemudian agar nggak selalu berdebar dan nggak selalu deg-degan, makannya juga harus dikunyah halus agar asam lambung itu nggak naik ke esofagus atau nggak naik ke kerongkongan.
Jadi tekanan asam lambung itu nggak menuju atau nggak sejajar dengan jantung. Jadi nggak bakalan kayak deg-degan gitu. Kemudian selanjutnya kalau mau tidur miring ke kiri, bantalnya ditinggiin. Pakai 2 atau 3 bantal agar asam lambung itu nggak selalu naik ke kerongkongan atau ke esofagus. Karena itu yang menyebabkan kita sering deg-degan, sering berdebar-debar. Nah, kemudian perbanyak konsumsi air putih. Hindari ngerokok, ini wajib banget dihindari meskipun udah sembuh. Kenapa? Karena meskipun kita udah sembuh ya, terutama cowok-cowok nih, teman aku itu kambuh. Karena apa? Itu udah pengobatan, pemulihan, udah gemuk lagi. Tiba-tiba dia kambuh dan badannya itu kurus banget. Ternyata dia ngerokok, ya. Dia tuh tadinya berhenti ngerokok pada saat pengobatan dan pemulihan. Setelah sembuh, dia udah bisa makan pedas, makan rendang, makan padang, udah bisa. Malahan dibawa ngerokok sama ngopi, kambuh lagi. Akhirnya sekarang badan itu kayak kurus banget. Mau makan ini tuh aja kadang dia takut, susah. Karena memang pejuang asam lambung itu bukannya tidak sembuh. Kalau udah sembuh kita harus merawat diri kita. Kita harus tahu nih ada riwayat. Jadi kalau dari riwayat itu kan gampang kambuhnya ya. Apalagi kalau misalnya tadinya kayak kategorinya udah menengah atau udah sedang ke atas atau udah sedang ke menuju parah, itu harus hati-hati. Dan teman aku ini kemarin dia sempat pendarahan ya di lambung, sembuh alhamdulillah, tapi dia bandel, makanannya itu nggak dipantang, kemudian tuh dia nggak bisa sama ngerokok dan juga ngopi sama begadang. Jadi itu adalah pantangannya pejuang asam lambung meskipun udah sembuh. Kemudian tidurnya juga harus cukup ya. Rokok dihindari, minuman alkohol apalagi dihindari, soda, kafein, kopi-kopi, teh dihindari. Aku tuh selalu konsumsi teh hijau ya teman-teman. Dan saat ini aku tuh lagi rutin konsumsi teh hijau dari kepala jenggot. Kenapa? Karena aku merasa akhir-akhir itu kan selalu makan gorengan meskipun 1-2 sih. Dan lebaran kemarin aku makan beberapa kali opor ayam. Jadi aku merasa takutnya nih ada lemak-lemaknya lagi numpuk ataupun takutnya menimbulkan sensasi lagi. Aku minum ini teman-teman. Ini untuk membuang racun-racun di dalam tubuh. Tapi aku konsumsinya nggak setiap hari. Hanya sekali aja. Jadi kemarin itu lebaran. Aku konsumsi di hari lebarannya setelah makan opor 1 kali. Kemudian keesokan harinya aku konsumsinya juga sore. Jadi itu nggak setiap hari ya. Pada saat aku ngerasa aja, oh ya kok aku hari ini banyak banget ya makan nastar ataupun makan rangginang. Karena aku di kampung itu gorengan semua ya, rangginang, peyek itu kan digoreng-goreng semua ya. Kemudian kue semprit itu kemarin aku suka ya buatan uwa aku, makanya aku konsumsi ini deh. Kalau ini terlalu pahit, aku tambahin dengan madu alami. Aku pakai madu pure honey nektar bunga kelengkeng karena itu dispesialkan untuk lambung. Itu bagus untuk lambung dan juga bagus untuk mengatasi kayak kita sering capek, asam lambungnya sering naik, itu bagus konsumsi nektar bunga kelengkeng ya. Aku udah review sebelumnya sih, madunya sayang ada di bawah, aku belum bawa ke atas ini. Jadi seperti itu kalau misalnya masih sering deg-degan. Kemudian hindari juga kayak goreng-gorengan, pedas-pedas dihindari, tidurnya juga tepat waktu, jangan terlalu kecapean. Kemudian juga hindari makan-makan pemicu ya, kayak gorengan. Kemudian sayur-sayuran pemicu seperti kol, kemudian sawi putih, toge, labu, kemudian juga jamur itu kurang bagus sama kita. Jadi tolong dihindari dulu kalau selama masih sering ngalamin kedeg-degan ataupun kayak suka kelayangan. Karena hari ini juga aku mendapatkan beberapa laporan terkait kelayangan Bunda. Di bawah duduk kelayangan, di bawah diri kelayangan. Ini bingung banget Bunda. Padahal sebelum itu aku udah bisa kemana-mana. Jadi kelayangan ini karena biasanya pertama kita tuh terlalu banyak pikiran, kurang tidur, kemudian telat makan dan terlalu kecapean. Jadi teman-teman kalian harus introspeksi diri nih, aku ada di mana nih? Kok bisa ya aku kelayangan? Kelayangan itu menurut aku menyiksa banget dan itu nggak enak. Karena kalau misalnya kita lagi di perjalanan dan tiba-tiba kelayangan itu ya harus hati-hati. Jadi kita tuh nggak boleh gegabah, harus pelan-pelan. Caranya mengatasi kalau kelayangan pertama, istirahat yang cukup, tidurnya itu harus cukup ya. Kemudian yang kedua, makannya jangan telat. Yang ketiga, kontrol pikiran. Jadi meskipun teman-teman udah tidurnya cukup, tapi kalau pikirannya masih sering kurang dikontrol, mikirin ini, mikirin itu, aduh duitku udah habis nih, listrik udah bunyi-bunyi dan sebagainya, itu nanti bakalan membuat kalian makin kambuh lagi.
Jadi kalau misalnya lagi ada masalah, diselesaikan satu persatu. Jangan semua beban dipikirin, nanti kalian makin stres, asam lambung itu makin kambuh. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kalian masih sering kelayangan, tidurnya yang cukup, sama tensi dulu ya. Cek tensinya, kira-kira tensinya rendah nggak sih, atau tensinya tinggi nggak sih. Karena aku itu pernah ya, beberapa bulan lalu aku pernah kayak sempoyongan gitu loh jalannya. Dan disitu aku memang ngerasa aku kurang istirahat, banyak banget pekerjaan aku. Setelah aku ditensi, ternyata tensi aku tuh nggak sampai 100 teman-teman, cuman 90 per berapa gitu, pernya juga rendah. Dari situ aku ya udah deh, berarti aku ini butuh istirahat, butuh asupan, dan nggak boleh stres. Nah beberapa hari ya, sekitar 3 hari aku diam di rumah. Diam di rumah ini bukannya nggak ngapa-ngapain ya, aku tuh kerjain sesuatu sewajarnya aja. Dan aku wajib tidur siang, perbanyak konsumsi air putih, sama aku itu konsumsi vitamin B kompleks, berjemur di matahari pagi. Alhamdulillahnya membaik. Jadi memang kalau misalnya kita udah istirahat yang cukup, kontrol pikirannya, makan yang nggak telat, itu perlahan-lahan akan mulai membaik, dan tensi kita tuh akan normal lagi. Tapi kalau misalnya aku udah kontrol bun semuanya, udah tensi semuanya itu normal, berarti itu pure dari asam lambung karena dari pikiran, kadang kurang tidur. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 3 hari nih bun, nggak ada perubahan, masih aja pusing kelayangan, itu saran aku periksa ke dokter ya, agar dokter memberikan kalian obat-obatan tertentu. Karena aku tuh bukan dokter, aku hanya sharing berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi aku pun juga pada saat itu, kalau misalnya aku udah konsumsi ini itu nih, tapi kok udah ada perubahan ya, ya udah berarti aku harus ke dokter. Jadi vitamin andalan aku itu pada saat aku berjuang dan pemulihan adalah B kompleks, B komsi, Neurobion, Blackmores. Itu aku sering banget nyetok. Kemudian susu yang sering aku stok di rumah itu adalah susu SR Gomilku, yang ini tuh bisa menambah daya tahan tubuh, meningkatkan nafsu makan, dan bisa membuat kita nyenyak tidur ya. Ini pengalaman aku, dan aku setelah konsumsi ini 10 hari berat badan aku naik 3 kilo karena nafsu makan aku meningkat. Kemudian tidur aku juga cukup ya. Jadi bawaan itu pengen tidur aja ya. Kalau udah waktunya tidur ya tidur. Kemudian selain susu SR, aku juga konsumsi Gamma Milk. Gamma Milk kenapa? Aku karena selalu sakit tulang aku. Kadang lutut aku tuh tiba-tiba kayak kram, lemas. Kadang habis dulu kok kayak kram banget ya, dan kayak sakit gitu. Aku tuh selalu stok susu kambing Etawa. Karena apa? Kerjaan aku tuh banyak. Kemudian aku juga punya lambung ya, riwayat asam lambung. Nggak boleh kecapean. Jadi aku tuh selalu stok. Jadi selain vitamin, aku juga selalu rutin konsumsi susu dan juga madu. Madu biasanya aku Surlemon ID, itu bagus. Madu akasia, kemudian madu yang bunga kelengkeng itu juga bagus sih, cocok sama aku. Kalau mau madu lambung ya, kalian boleh cobain madu Z-Smart. Itu bagus banget buat kita pejuang asam lambung. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kalian ikhtiar dengan obat-obatan apapun, harus disiplin dari pola makannya, dari pola pikirnya, pola tidurnya, dan juga olahraganya. Nah tadi juga ada yang nanya, Bunda pada saat pemulihan konsumsi obat-obatan dokter enggak sih? Atau hanya konsumsi madu Z-Smart aja dan juga tepung Garut? Nah jadi ini tepung Garut ini sering aku bahas di video karena aku tuh konsumsi ini 2 tahun. Kenapa aku konsumsi 2 tahun? Karena aku itu ada peradangan ya, gastritis di dinding lambung aku. Ada kayak perih-perih gitu, sering melilit. Aku rutin konsumsi ini, alhamdulillahnya membaik. Karena ini fungsinya untuk melindungi dinding lambung kita yang lagi luka ataupun iritasi ataupun tukak ataupun radang. Konsumsi itu aturannya 3 kali sehari sebelum makan nasi 30 menit. Ya, dan caranya itu udah ada di video-video aku sebelumnya. Jadi diseduh dulu dengan pakai air biasa. Kemudian sambil masak air panas yang mendidih di atas kompor. Kemudian tambahkan gula aren sedikit atau gula, atau bisa ditambahkan madu. Kemudian kalau udah larut dengan air biasa, kemudian tuangkan air mendidih ke yang sudah larut tadi. Itu nanti bakalan mengental kayak bubur sumsum. Dan itu kalau udah tercampur semuanya, tunggu suam-suam kuku atau dingin, lalu konsumsi itu 30 menit sebelum makan. Itu enak ya, adem di lambung. Tapi kalau misalnya
kalian nggak cocok berarti ya kan cocok-cocokan ya, karena ada beberapa orang juga, bunda aku nggak cocok, habis itu pasti rasanya kayak sendawa. Jadi pastikan cara masaknya juga ya harus benar, karena kalau misalnya nggak matang itu nanti akan menimbulkan kayak diare ataupun sensasi yang lainnya. Jadi aku juga pada saat berjuang dibantu obat dokter ya, karena aku habis endoskopi itu pemulihan kurang lebih 3 bulan, dan ada obat-obatan yang nggak di cover BPJS seperti Nexium, Fometa, itu aku beli sendiri di luar. Alhamdulillah sih setelah endoskopi, karena udah ketahuan, aku pantang makanan dan aku terapkan 3P-nya, istirahat, olahraga, tidurnya yang cukup, dan mengontrol pikiran. Itu yang paling utama, karena pernah ya aku tuh udah gak ada sensasi, aku tuh udah sembuh lambungnya, tapi pikiran aku tuh sering kacau karena aku anxiety, kambuh lagi, tambah lagi pada saat itu suamiku masuk rumah sakit, aku stres, kambuh lagi. Jadi kita tuh meskipun udah sembuh harus tetap jaga 3P-nya ya, kalau makan apapun jangan berlebihan. Aku dibantu obat-obatan dokter juga selain Medozetsmak. Kalau mau kalian mau ikhtiar dengan Medozetsmak boleh, kalau kayak misalnya kunyit yang biasa dibuat di rumah boleh, tapi harus disiplin ya. Aku juga dibantu ini karena memang aku tuh tahu aku ada radang, jadi aku beli ini memang konsumsi itu lama, sekitar 2 tahun, habis order. Ini harganya murah, cuma 24.000, ada juga yang 20.000 tergantung ukurannya, dan kalau mau sepaket sama gula arennya, gula merahnya itu 30 ribuan sama ini. Ini murah sih menurutku, dan ini bisa dikonsumsi selama kurang lebih 1 bulanan lah ya. Satu ini ukurannya itu ada yang 1 kilo, ada juga yang 500 gram. Kayak gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Pertanyaan kalian masih banyak, mohon ditunggu, mohon bersabar, aku bakalan buatin videonya satu-satu ya, dan semoga video-video aku bermanfaat, bisa motivasi kalian dan membuat kalian bangkit untuk sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke ya, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Hanifah dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!